Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Herul Malingkas. Sebelum saya akan menyampaikan kabar baik ini, saya ajak kita semua untuk berdoa sebentar. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Dan terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar baik ini, Tuhan berkati, urapi hamba-Mu. Dan juga Tuhan memberkati akan setiap yang mendengar akan kabar baik ini, sehingga mereka juga akan diberkati dan mereka selalu diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini topik pembahasan kita pada saat ini saya beri judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Itu terdapat di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasalnya keempat, ayatnya yang ke-13 ya, 14 sampai 15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaknya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Puji Tuhan, amin. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, pada saat ini tentu saja setiap kita itu memiliki suatu perencanaan di dalam kehidupan kita, apapun itu, ya. Karena untuk menjadi orang yang sukses, ya, orang yang hebat, orang yang produktif, tentu saja dia memiliki keinginan yang kuat, memiliki cita-cita, memiliki angan-angan, memiliki visi, dan juga memiliki mimpi untuk bagaimana supaya dia ketika melakukan akan perencanaan dia atau sesuatu yang dia sudah planning jauh sebelumnya itu akan terwujud. Tentu saja semuanya itu akan dibarengi dengan tindakan konkret di lapangan kemudian hari. Jadi ada implementasi yang akan dikerjakan. Jadi tidak hanya sebatas sebagai angan atau mimpi, atau hanya menghayalkan sesuatu tapi tidak melakukan action di dalam perencanaan yang sudah dilakukan itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saat-saat ini memang kita tentu saja ingin berhasil di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kalau kita perhatikan pembacaan kita pada saat ini, bahwa Allah menginginkan agar supaya kita ternyata harus, ya, melibatkan Tuhan, ya, meletakkan semua rencana kita di dalam kekuatan dan kuasa Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-21, bahwa banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Jadi artinya di sini memang kita tidak salah, ya, untuk melakukan suatu perencanaan, ya, perencanaan untuk kita akan melakukan suatu tindakan, ya. Sebut saja kita akan melakukan suatu usaha, bisnis. Karena juga memang di dalam pembacaan pokok kita pada saat ini, di dalam ayatnya yang ke-11, ayat yang 13, bahwa memang akan melakukan usaha, ya, berdagang serta mendapatkan untung. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa memang semua itu adalah merupakan hal yang baik. Karena tanpa ada perencanaan, tidak mungkin kita akan memperoleh suatu konsep, atau kita tidak akan mungkin mendapatkan satu goal-goal yang baik, ya. Jadi kita tentu saja harus mempersiapkannya secara baik-baik, ya. Seorang Oge Malino mengatakan bahwa
persiapan yang baik itu sudah memenangkan separuh pertandingan. Jadi artinya kita memang harus melakukan suatu persiapan-persiapan yang matang untuk kita bisa dapat melakukan suatu tindakan atau suatu usaha yang sudah kita rancangkan sebelumnya. Akan tetapi ternyata Allah menginginkan bahwa di dalam setiap kita itu kita memiliki Tuhan yang mengawasi kita. Kita memiliki kekuasaan yang dapat melampaui setiap kebijakan kita, hikmat kita. Ya, artinya sehebat apapun pikiran kita atau intelektual kita di dalam setiap kita akan melakukan aktivitas atau usaha-usaha apapun itu kalau Allah tidak campur tangan, maka usaha kita akan menjadi sia-sia. Ya. Firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam Matius 6 ayat 33 bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebetulnya kita tetap selalu dalam melakukan action plan atau kita melakukan eksekusi di dalam setiap perencanaan atau konsep usaha yang sudah kita lakukan, tetap kita harus berdoa, meminta tolong kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Ya, kita tetap selalu melakukan komunikasi yang intens dengan Tuhan. Agar supaya apa? Agar supaya usaha kita ini akan berhasil dan beruntung. Ya, kata Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Usaha kita akan berhasil dan beruntung ketika kita akan melakukan usaha-usaha itu sendiri. Jadi jelas sekali bahwa dengan kita mencari atau meletakkan Tuhan atau menghadirkan Allah di dalam setiap usaha dan tindakan kita, maka firman Tuhan katakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu yang menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai orang yang percaya, bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, ya, bidang apapun, dalam bidang kerohanian pun demikian, ya, kita tidak akan bisa berhasil dalam satu pelayanan apabila kita tidak meletakkan atau menghadirkan kekuatan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah berhasil dan beruntung. Pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, ya, pertumbuhan di dalam gereja tidak akan pernah bertumbuh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, jikalau kita tidak pernah mengandalkan Tuhan atau menghadirkan Allah di dalam setiap usaha atau di setiap pelayanan kita. Ya, dalam usaha-usaha apapun saat ini, ya, kita tentu saja melihat bahwa situasi dan kondisi saat ini, ya, bangsa kita saat ini sedang dilanda dengan wabah COVID-19, ya. Ya, tentu saja ini kita lihat bahwa dampaknya sangat luar biasa hebatnya, ya. Dapat menghancurkan, melemahkan setiap sendi-sendi perekonomian seluruh bangsa-bangsa. Dapat membuat pergerakan keuangan di dunia menjadi lemah, menjadi lesu. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak pekerja-pekerja yang kehilangan penghasilan akibat dari gelombang atau wabah, ya, COVID-19 yang saat ini melanda dunia, termasuk melanda kita, negara kita Indonesia saat ini. Jadi bagaimana hal itu akan bisa kita peroleh jikalau kita tidak pernah melibatkan Allah, melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita. Sama sekali, ya, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, ya. Kita tidak akan pernah memperoleh hasil sedikit pun. Firman Tuhan katakan sama seperti memasukkan di dalam kantong yang bocor. Jadi semuanya itu hanya pergi dan menguap begitu saja. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kepada kita, ya, agar supaya kita melibatkan Allah. Kita harus meminta petunjuk, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk supaya kita bisa berhasil dan beruntung. Di dalam firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 berkata bahwa apapun yang kami perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu,
Coba kita perhatikan, kita coba lihat Kolose pasal 3 ya. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23-24. Disebutkan di sana bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa kita melakukan untuk Tuhan. Apapun itu, ya, tidak harus di dalam suatu pelayanan, di dalam kehidupan kerohanian, tetapi di dalam dunia bisnis pun, di dunia apa saja, di bidang apa saja, ya, Anda harus melibatkan akan Tuhan, dan juga Anda harus melakukan semuanya hanya untuk tertuju kepada Tuhan. Artinya kita melakukan dengan penuh iman, ya. Entah itu berhasil atau tidak berhasil, yang pasti kita melakukan dengan motivasi yang baik. Kemudian kedua, kita melakukannya dengan penuh pengharapan. Kita percaya bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu, sehingga kita boleh dapat berhasil. Kita boleh sukses di dalam setiap usaha, di dalam setiap kerja kita, di dalam rencana kita akan terrealisasi, akan diwujudkan oleh Tuhan apabila kita selalu melakukannya dengan kita memandang dan kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Ini sangat jelas sekali bahwa dikatakan bahwa engkau akan memperoleh upah, ya. Bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi Dia adalah bos kita. Allah adalah sang pemilik perusahaan, sang pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Ya, Dialah yang memiliki, yang mempunyai emas dan perak dan segala kekayaan di muka bumi ini. Ya, walaupun seperti yang sudah saya sampaikan tadi, walaupun saat ini kita dilanda dengan wabah COVID-19, walaupun begitu banyak perusahaan yang ditutup, begitu banyak terjadi pemberhentian tenaga-tenaga kerja, bahkan pun usaha-usaha kita terhambat karena tidak ada yang membeli akan hasil usaha kita. Ya, dengan kata lain bahwa seolah-olah usaha kita tertutup, ya, menjadi buntu akibat wabah yang melanda negara ini. Belum lagi hal-hal keamanan lainnya yang yang menghambat akan rencana kita, menghambat usaha kita, menggagalkan usaha kita, serta melemahkan perencanaan-perencanaan yang sudah dirancangkan sebelumnya sehingga tidak terrealisasi akibat situasi dan kondisi dunia ini, ya, yang sedang dilanda dengan berbagai musibah, diberhadapkan dengan berbagai ancaman-ancaman, sehingga dapat membuat kita tidak memiliki suatu pengharapan, memiliki suatu keyakinan, atau memiliki semangat lagi di dalam kita akan melakukan usaha-usaha kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa walaupun bagi manusia adalah mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Allah sanggup akan melakukan segala perkara. Allah akan lakukan apa yang Anda minta. Anda akan bela, Anda akan tunjukkan bahwa Allah berkuasa atas sekalian alam. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1-2 bahwa Ayub berkata bahwa aku tahu bahwa engkau berkuasa atas sekalian alam dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Jadi artinya Allah akan terus menyertai akan kehidupan kita, menyertai usaha kita, menyertai tugas-tugas kita, kerja-kerja kita. Tuhan akan sertai dan Tuhan akan buat semuanya berhasil dan beruntung. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Allah di dalam setiap kegiatan kita, tindakan usaha kita, apapun yang sudah kita lakukan, kita pikirkan, kita kerjakan, semuanya Tuhan akan campur tangan dan semuanya akan sukses. Asalkan kita datang kepada Tuhan. Di dalam Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi sungguh ada, harapanmu sungguh ada. Ya, masa depanmu sudah
di dalam genggaman Tuhan, ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Artinya Allah tahu, Allah akan menjamin keberadaan hidup kita. Allah akan menjamin setiap usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Akan ada jaminan mutlak yang akan Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu dikatakan juga di Matius 6 ayat 19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta duniawi, karena ngengat dan karat akan dapat merusaknya dan pencuri akan mencurinya. Itu kita bisa baca dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ya. Artinya dalam kehidupan kita memang seperti yang sudah saya sampaikan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, yaitu kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus mencari Tuhan dulu. Kita harus setia kepada Dia. Kemudian Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Tuhan akan menjamin. Sama seperti yang di dalam Matius pasal 6 ayat 19-20, bahwa janganlah kita mengumpulkan harta, karena ngengat dan karat akan merusaknya. Jadi di sini bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta. Kita tidak boleh mengumpulkan pundi-pundi dari hasil usaha kita. Yang dimaksud dalam firman Tuhan pada saat ini adalah kita tetap selalu menjadikan harta atau materi itu sebagai yang kesekian. Jangan sampai materi atau harta ini yang akan mengendalikan akan hati kita, pikiran kita. Ya, karena ketika harta atau mamon ini menguasai akan pikiran hati kita, mengendalikan kehidupan kita, maka sama sekali kita tidak akan pernah lagi mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah lagi ada rasa kasih, kita tidak akan pernah lagi mengingat bagaimana kita harus datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Pendek kata, semua yang Tuhan kerjakan, ya, kita pasti tidak akan mengingatkannya lagi, ya. Sama seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa apabila engkau ya tiba nantinya di tanah perjanjian, di tanah yang sudah tetapkan bagi bangsa Israel, maka ingatlah engkau apabila engkau sudah diberkati, kata firman Tuhan, engkau sudah berlimpah-limpah ternakmu, hasil usahamu, ya, emas dan perak, ingatlah jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Itu pesan Tuhan kepada mereka apabila mereka berhasil dan beruntung di tanah yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Jadi di sini memang Allah menginginkan agar supaya jangan kita menomorsatukan atau kita memposisikan materi itu sebagai sesuatu hal yang segala-galanya. Ya, jangan, itu maksudnya. Jadi kita harus mengumpulkan harta yang di surga. Harta yang di surga itu adalah kebenaran, ya, kebaikan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ya, yang Tuhan akan lihat nantinya adalah bagaimana ya kehidupan rohani kita yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, apakah kita sudah setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita sudah dapat menolong banyak jiwa-jiwa, mengasihi sesama dengan tulus atau tidak? Apakah dalam kehidupan kita ini sudah memberi berkat, memberi terang kepada banyak orang atau tidak? Itu maksudnya kehidupan, itulah yang disebut dengan harta rohani. Itulah harta yang tidak bisa dicuri oleh pencuri, tidak bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Itu yang dimaksud. Tapi tetap kita bekerja. Usaha-usaha kita mendapat upah hasil, ya. Ya, bersyukur puji Tuhan kalau kita diberkati dalam hal materi, kita bisa berhasil ya memperoleh kekayaan, tetapi janganlah kekayaan itu akan mengendalikan kehidupan kita. Karena sangat berbahaya, ya. Kita lihat fakta-fakta yang terjadi saat-saat ini di negara kita. Ya, mereka yang mendewahkan, yang mengeluk-elukan harta materi, mereka saat ini terjebak, mereka hancur, ya. Bahkan banyak yang dipenjara karena mereka terlalu berambisi, rasa rakus akan materi sehingga menjerat mereka, menjatuhkan mereka. Ya, itu di dalam kita bisa juga lihat dalam 2 Timotius, ya. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang terakhir itu kalau nggak salah, ya. Itu sangat menginspirasi, ya, ayat ini, karena ini dikatakan bahwa
di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke 6 ayatnya yang ke-8. Mulai dari ayat yang ke-7 ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi ini sangat mengerikan sekali. Jadi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Carilah dahulu kekayaan surga, kekayaan iman, ya. Jangan terlalu menyibukkan, memusingkan untuk mengumpulkan akan harta dan kekayaan dunia, ya, karena itu akan dapat menjerat kita, ya, akan merugikan diri kita sendiri. Sangat jelas sekali bahwa akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, kata firman Tuhan, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini firman Tuhan. Jadi sangat jelas sekali bahwa Allah tahu sampai di mana batas-batas kekuatan kita dalam kita menikmati atau menggenggam atau memiliki akan kekayaan-kekayaan duniawi. Jadi kita diajarkan agar supaya tetap kita harus meletakkan kebenaran, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, kita harus meletakkan akan Tuhan di dalam kehidupan kita yang paling utama, yang itu adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri. Karena Allah yang akan mengontrol, akan mengatur, yang akan mengarahkan akan tubuh, jiwa, roh kita, pikiran, hati kita, sehingga kita tidak terjebak di dalam kehidupan duniawi ini, tidak terjebak di dalam keangkuhan, kesombongan, tidak terjebak di dalam kehidupan yang penuh dengan materialisme, mamonisme, dan segala kemegahan-kemegahan duniawi. Jadi Allah ingin agar supaya kita terlepas dari semuanya itu. Akan tetapi tetap Tuhan mengizinkan. Allah berkenan apabila saudara, ya, Anda saat ini sedang bekerja, sedang melakukan perencanaan, atau sedang mencari pekerjaan, atau pergumulan-pergumulan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ingatlah bahwa firman Tuhan berkata bahwa engkau akan diberkati, engkau akan diberikan kelimpahan, asalkan engkau mencari perkara-perkara yang di atas dahulu. Ya, Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga, disebutkan di sana bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukanlah yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi Allah menyampaikan kepada kita, firman Tuhan menyampaikan bahwa kita harus cari dahulu akan kerajaan Allah, kita memikirkan akan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka makanan roti dan air dan penyakit akan dilalukan kepadamu. Ya, Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka roti, airmu akan diberkati dan segala penyakit akan dilalukan kepadamu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi kita harus cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya, sehingga kita akan diberkati. Roti, air diberkati. Yang berbicara tentang kehidupan jasmani kita akan diberkati. Dan juga bersifat rohani, kehidupan rohani kita akan diberkati. Kehidupan rohani diberkati, kehidupan jasmani diberkati. Segala penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani, Tuhan akan lalukan dalam kehidupan kita. Itu Tuhan sudah buktikan. Dan kita pasti akan memperoleh kesemuanya itu. Asalkan kembali lagi bahwa di dalam setiap kegiatan usaha kita, kita harus merencanakan, kita harus melibatkan Allah, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan.
kabar baik ini biarlah kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Setiap kita yang mendengar akan terus mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya ajak semua kita untuk berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, Bapa di surga, karena pada saat ini kami lagi boleh dapat mendengar akan kabar baik daripada Tuhan lewat hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan akan kabar baik ini. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar akan kabar baik ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom, terima kasih banyak.